Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Tanibala dengan NIM C0D018057 ingin mempresentasikan akuntansi pajak atas aset tetap. A. Akuntansi pajak atas perolehan aset tetap. Dasar penilaian harta yang dialihkan dalam rangka bantuan, sumbangan, atau hibah. Yang pertama itu, yang memenuhi syarat sebagai bukan objek pajak bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai sisa buku dari pihak yang melakukan pengalihan atau nilai yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Yang keduanya, yang tidak memenuhi syarat sebagai bukan objek pajak bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dan harta tersebut. Dasar penilaian harta yang dialihkan dalam rangka penyetoran modal bagi badan yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dari harta tersebut. B. Akuntansi pajak atas penjualan dan aset tetap. C. Akuntansi pajak atas penyusutan aset tetap. PSAK nomor 16, revisi 2007. Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berwujud dengan syarat aset tetap berwujud tersebut. Yang pertama, diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi. Yang kedua, memiliki suatu masa manfaat yang terbatas. Dan yang ketiga, ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi. Pengelompokan aktiva tetap untuk penyusutan dalam pajak. Metode penyusutan menurut ketentuan perundang-undang perpajakan sebagaimana telah diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah: yang pertama, metode saldo menurun. Untuk aset tetap berwujud bukan bangunan dan untuk berupa bangunan menggunakan metode garis lurus. Yang kedua, metode garis lurus untuk aset tetap berwujud. D. Akuntansi pajak atas pertukaran aset tetap. Menurut PSAK nomor 16 revisi 2007, suatu aset tetap dapat diperoleh dengan pertukaran atau pertukaran sebagian. Biaya diukur pada nilai wajar aset yang dipertukarkan atau diperoleh yang paling andal sebanding dengan nilai wajar aset yang dipertukarkan setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer. E. Akuntansi pajak atas revaluasi aset. Yang pertama, wajib pajak yang dapat melakukan revaluasi adalah WP badan dalam negeri yang terletak atau berada di Indonesia. Wajib pajak badan dalam negeri adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, menjadi meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dan pensiun, dana, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. Yang kedua, telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali. Itulah hasil dari presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.